Shalom. Selamat datang. Selamat beribadah bersama-sama di gereja kita tercipta GBI Diaspora Sejahtera Surabaya. Mari jemaat semuanya kita berdiri dan bersama-sama kita baca firman Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih. Segala pujian bagi Bapa, Sang Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi termasuk hari ini Tuhan. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan kesetiaan dan ketaatan. Karena hari ini adalah hari Sabat-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Supaya kami kudus di hadapan-Mu karena Engkau kudus. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu, berucap syukur dan mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Kami memberkati ibadah anak-anak hari ini ya Bapak. Hikmat yang datang dari surga turun atas guru-guru yang mengajar, turun kepada anak-anak, supaya kebenaran firman Allah membawa anak-anak ini memiliki pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, pengalaman yang benar mengenai Injil, dan akan menjadi generasi mendatang yang melanjutkan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa, pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami tabiskan ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat bersekolah minggu buat anak-anak kita yang luar biasa. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah di pekan yang ketiga tentunya di bulan Juli 2026. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu karena hari lepas hari, pekan lepas pekan terus bergerak begitu cepat waktu ini sehingga kita boleh ada di pertengahan tahun. Bahkan di bulan yang ketujuh kita sudah masuk di pekan yang ketiga. Tidak lupa juga kami menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming lewat YouTube dan juga Radio Sejahtera dari kota Surabaya. GBI Diaspora Sejahtera DSCM Surabaya menyapa kita sekalian. Mari bersama-sama kita siapkan hati, jiwa dan roh kita. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Karena itu mari bersama-sama saya mengajak kita fokus 2 jam kurang lebih ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu tanggalkan semua beban kita, tanggalkan semua pergumulan kita, masalah-masalah kita yang ada di luar. Supaya kita benar-benar mendapatkan berkat secara full, penuh pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan bersama-sama, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang
dengan segenap hatinya. Amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami di pagi hari ini, Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Pagi hari ini kami mencari wajah-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami mencari perkenanan-Mu, Tuhan. Bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Pastikan bahwa Tuhan dekat dengan setiap umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Haleluya. Dan datang dengan segenap hatinya. Berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami menghampiri-Mu dengan segala kerinduan kami. Di mana Engkau bersemayam, bertata, kami boleh menghampiri-Mu dengan hati yang limpah syukur, Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi dengan segala kerinduan-Mu katakan, hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak sekali dengan kesungguhan hati-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami pagi ini, Tuhan. Haleluya. Sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Percaya bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umat-Nya pagi ini. Percaya bahwa Tuhan bertahta di atas segalanya. Kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Buat ada pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, Mari bangun imanmu, bangun manusia batiniamu. Bagi kita yang sudah diberi dengan karunia berbahasa lidah, mari kita berbahasa roh. Bangun manusia batiniamu. Oh rapataka pataka 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 ralabataka sikina pataka ralabataka 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 sikina. Kami membutuhkan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan suratan-Mu. Kami membutuhkan minyak yang baru pada pagi hari ini. Mari dengan bagi Dia, angkat tanganmu bagi Dia, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia, nama Yesus yang berkuasa. Ku akan berpegang hanya dalam Kristus, sebab Ku tahu mulianya bagianku. Lebih lagi baginya, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan berpegang hanya dalam Kristus, sebab Ku tahu. Mari kita berikan suara sampai kebutuhan yang paling meriah sekali lagi. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan berpegang hanya dalam Kristus, sebab Ku tahu mulianya bagianku. Semua saja jemaat. Bagi Dia kemuliaan, yes, nama yang berkuasa. Amin. Akan bermegang hanya dalam. Luar biasa hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia kemuliaan.
Saya percaya sorga bersuka cita pada pagi hari ini karena ada penyembah-penyembah yang benar dari Pondok Daud. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari dengan penuh sukacita, pujilah Dia, muliakanlah Tuhan. Dengan tari-tarian, dengan musik, dengan suaramu. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingmu, amin. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Sekali lagi katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Mari buka matamu dan lihat sekelilingmu. Surabaya membutuhkan gerejanya. Harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama ya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Saya percaya bisa lebih kencang Surabaya. Come on. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Lagi, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita percaya di dalam hidup kita pilihan yang terbaik dan terutama hanya di dalam Tuhan Yesus. Amen. Mari sekali lagi yang percaya katakan amin.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui segala dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Surabaya, Kau tahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu lagi. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Bisa lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan, yo. Singkat bersama dengan jemaat, serukan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Mu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. PCM Surabaya menyala. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tidak akan kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu hebat. Sekarang jemaat ya, dengan suara lantang katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Bisa lebih keras suaranya Surabaya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu lagi. Tak mau kata firman-Mu bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan.
bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa. Segala kemuliaan, segala hormat, soli Deo Gloria hanya bagi Tuhan. Jangan terburu-buru duduk. Sekali lagi kita mau beri persembahan tepuk tangan yang terbaik untuk surga. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sebelum duduk, silakan Bapak Ibu 1-2 menit berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saling memberi salam, saling menyapa, saling berkabar dan memberkati satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Gembala Pembina, Bapak Sudi Dharma sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan, progres kemajuan untuk kesehatan Ibu Mika juga semakin baik. Beliau masih mengikuti ibadah lewat online. Kita percaya hadirat yang sama di rumah Ibu Mika juga hadirat yang sama buat kita pada pagi hari ini. Amin. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Benar Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa kami dekat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu. Penuhi setiap hati kami pagi ini Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah doa kami Tuhan, kerinduan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu.
kami, bawaku dekat. Bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kami pakai Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan segenap hati, ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi dengan hormat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, kudusan-Mu. Diam dalam hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Haleluya. Dan bunga syukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan Pondok Daud yang ada di rumah-rumah, katakan ku rasakan kasih dan indahnya kudusan, penuhi dengan kasih. Diam dalam hadirat-Mu. Bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Hadirat-Mu. Mari sekali lagi sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Buat segala kebaikan-Mu. Buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Segala yang kudus layak disembah. Layak segala pujian.
Bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin saat ini untuk sekalian kami datang ke bait-Mu yang kudus, Tuhan. Dan Kau Tuhan yang sudah berada dalam bait-Mu yang kudus ini. Kami sedang menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Menjadi satu momen yang sangat indah bagi kami. Karena saat ini kami berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan sudah menerima pujian dan sembah kami. Dan Kau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya lah kami akan menerima isi hati Tuhan. Petunjuk jalan yang harus kami tempuh dalam hari-hari ini, bulan Juli, di mana gereja telah menetapkan sebagai bulan generasional, intergenerasional. Menjadi perhatian kami, orang-orang yang senior kepada generasi yang di bawah kami. Kami lebih memberikan perhatian, lebih fokus kepada anak-anak kami generasi penerus. Dan demikian juga bagi anak-anak generasi, mata mereka pun sedang memandang kepada kami, orang tua, yang telah menjadi teladan bagi mereka. Dalam tutur kata, dalam perilaku, dalam apapun juga dalam kehidupan ini. Engkau memakai setiap kehidupan kami menjadi berkat, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau sungguh nikmati hadirat Tuhan saat ini. Membawa hati kami, pikiran kami pun fokus hanya memandang Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana tidak akan pernah mengganggu perhatian kami, fokus kami. Supaya sungguh kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari dengan hati yang penuh syukur kita naikkan pujian saat yang indah. Kita berhadapan dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami, bawa
Saat indah, saat indah, mendengar suaramu Tuhan, mendengar suaramu Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan, kekudusanmu, kekudusanmu. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerahmu. Kami mau nikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir on-site. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka. Dimanapun mereka berada ketika Tuhan melihat kerinduan hati mereka untuk menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir untuk mendekap mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau duduk diam sebagaimana Maria untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Semua berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semua saudaraku yang kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui mata hati yang terbuka. Dari satu kisah dalam Yohanes pasal 4, yaitu perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus Kristus Tuhan. Dalam satu minggu ini, dari renungan yang saya lakukan, saya sudah menyampaikan ini yang ketiga kalinya dalam seri yang berbeda, dalam perikop yang sama. Karena saya sebagai orang Kristen yang juga disebutkan sebagai hamba Tuhan, punya kesan yang sangat mendalam. Saya sebutkan sebagai pasal emas bagi saya. Dan saya harap semua saudara juga mendapatkannya. Tentang perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria ini. Jadi kalau saya katakan tadi itu sudah 3 seri yang sudah saya sampaikan, inilah seri ketiga.
Karena tadi malam ketika saya berdoa minta peneguhan Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Biasanya yang umum, apa yang saya sampaikan di Malang, minggu berikutnya saya sampaikan di Surabaya. Pak Franky tahu, kebiasaan itu otomatis PPT-nya yang dia buat. Yang saya sampaikan di sana, otomatis sudah dikirim ke Mas Erwin. Tadi pagi, saya mendapat peneguhan dari Tuhan. Bukan itu. Tapi yang ini. Lalu saya bawa kembali, saya membaca kembali firman ini. Lalu Tuhan mulai bicara. Pelan-pelan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Sebagai umat tebusan Allah. Kita harus menyadari. Kita ini sudah jadi milik Tuhan. Yang setuju pasti berani berkata cepat amin. Supaya kuasa gelap tidak sanggup menggocok saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya sampaikan terlebih dahulu welcome drink. Kalau saudara masuk ke hotel, selalu ada welcome drink. Dan welcome drinknya akan dibuka oleh media dari Keluaran 15 ayat yang ke-13. Ini welcome drink yang setiap kali sudah datang ke gedung gereja ini. Tertulis di bawah sana. Pakai lampu menyala. Tadi ketika saya keluar dari mobil, sepertinya Roh Kudus mendorong saya, kepala saya untuk lihat. Woco nenggui. Tentu bagi saya, tentu juga bagi saudara. Karena itu dibuat spesial, bukan saja ditulis, tapi tulisannya menyala. Jadi kalau sudah demikian itu harus memberikan pada kita atensi. Firman-Nya berkata, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus, saudara dan saya ini. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Luar biasa. Kalau direnungkan ayat 1 ini sebagai welcome drink saudara, saudara masuk bergegas untuk masuk ke tempat ibadah, masuk ke bait Allah itu dengan semangat. Semangat sama semangatnya ketika saudara mau meraih mendapatkan sesuatu. Saya tidak ngajari saudara dalam ibadah supaya transaksional, tidak. Tidak salah. Kalau saudara punya semangat datang kepada Tuhan, bergegas ibarat saudara sedang mau menerima hadiah. Sesuatu yang saudara nanti-nantikan selama ini, saudara bersemangat datang. Datangnya lebih furuh. Lebih pagi, bergegas langsung datang ke bait Allah. Wow. Saya percaya bukan saya yang senang, Tuhan Yesus yang senang. Karena firman-Nya dalam Amsal dikatakan dengan jelas, saudara dan saya harus rajin bergiat dengan segala kekuatan. Pasti Tuhan akan memberkati saudara. Jangan ibadah itu sebagai ritual. Minggu masuk sih, wong Kristen ke orang gereja. Itu ritual. Sehingga asalkan saya datang, meskipun telat, tidak masalah. Yang penting aku datang. Aku dengar kok tema khotbahnya. Tapi coba berikan sesuatu bagi Tuhan. Saya lakukan ini. Bukan menyenangkan hati saya. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi sedang menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kalau saya baca ulang ayat firman Tuhan ini, dengan kasih setiamu. Jadi Tuhan itu menggiring saya, saudara, memimpin saya, saudara, itu dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dengan kekuatannya.
dengan kasih karunia-Nya menuntun saudara dan saya supaya umat yang telah ditebus ya untuk membimbing saya saudara ke tempat kediamannya yang kudus. Jadi ini ke tempat kediaman itu berbicara tentang objek, tempat. Memang kemajuan zaman sekarang ini kita bisa ibadah online. Tapi jujur, pengertian onsite dan online itu berbeda. Saudara menghadap, dipersilakan menghadap sama Pak Prabowo. Antara online dan onsite, beda apa sama? Beda. Asal saja maksudnya online itu supaya tidak ketinggalan pesan Tuhan. Tapi untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menyenangkan hadirat Tuhan, pasti lebih bernilai yang on-site. Itulah eklesia. Itulah maksud yang sesungguhnya dari umat yang ditebus dikumpulkannya sebagai eklesia, umat yang dikumpulkan, yang menjadi milik kepunyaan Allah untuk memuji-muji, menyembah aku, kata Tuhan. Umat Tuhan disebutkan sebagai eklesia. Umat yang telah ditebus, umat yang telah dimerdekakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pasti lebih. Ya, lebih bernilai, lebih berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka mengarah kepada Yohanes pasal 4 pesan Tuhan. Yang tadi malam sudah saya dapatkan tetapi lebih pasti tadi pagi, jam 5 pagi. Tuhan berbicara ketika saya bertanya pada Tuhan, adakah firman yang saya bagikan di Surabaya Tuhan sama dengan saya bagikan yang di Malang? Ternyata Tuhan tidak. Tetap di perikop yang sama. Tapi bukan yang itu. Intinya pasti ada sama. Mari kita akan baca Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 19. Kita baca firman Tuhan ini. Karena saudaraku percaya, saudara dan saya semuanya lah umat yang sudah ditebus, yang sudah jadi milik Tuhan. 11 sampai dengan yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada Bapa Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar dari dalam sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, jadi yang ke-6 ya. Bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berbagai saudara yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan melakukannya. Tema khotbah yang disampaikan dari perikop inilah mata hati yang terbuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita akan muncul ke suatu pertanyaan,
Kapan itu akan terjadi? Saudara akan alami mata hati, saudara akan terbuka ketika saudara berkomunikasi. Memanfaatkan komunikasi itu secara intens. Terus menerus berkelangsungan. Tekun. Fokus. Tidak mikir yang lain. Saya ambil saja satu pengertian untuk mudah dimengerti. Ketika sudah menghadap ke gubernur, pasti sudah duduk menghadap kepada gubernur. Tidak sayangnya gubernur duduk di sana sudah menghadap ke sana. Sorry ya Bu Khofifah, saya pengen lihat sana. Tapi bicara terus, saya dengar kok. Dan saya akan juga bicara supaya Ibu dengar. Apa kira-kira bisa begitu? Tidak bisa. Harus ngadep, fokus kepada yang sedang ajak bicara. Saudaraku, jadi ketika berdoa harus fokus dengan Yesus. Materi yang kita bicarakan pun fokus. Tidak merambah ke sana kemari. Sama ketika kita naikkan pujian. Kita mengucapkan lirik kata-kata pujian. Tapi bisa jadi saudara saat itu hati saudara sedang merono, merene. Tidak fokus pada lirik kata-kata itu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus. Sambil mikirkan ke sana kemari. Tapi ucapan kita ucapkan tepat. Karena hafal. Tapi tidak melibatkan hati. Sampai Yesus pernah tegur bangsa Israel. Bangsa ini memuji-muji aku, memuji-muji Tuhan dengan mulut bibirnya. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma ibadah mereka. Amin. Matius 15, 19, 20. Jadi ketika kita berdoa, kita mesti fokus intens. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan berdoa itu bukan sesuatu yang selalu diberi pengertian. Bahwa kita sedang minta sesuatu, tidak. Berbicara sesuatu. Dialog orang dengan Allah. Itu artinya doa. Dialog orang dengan Allah. Tidak selalu minta. Saya sampaikan kemarin, saya sampaikan di malam kemarin. Sekarang dari urutan waktu, saudara ini sudah dewasa. Masa sih sebagai orang Kristen, kok terus doanya minta terus. Coba sekarang diubah, bersyukur sajalah. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga ketika kita merenungkan firman. Saudara bisa baca firman, jangan bisa jadi saudara sedang mikirkan yang lain. Mungkin persoalanmu, mungkin pergumulanmu. Nggak fokus pada firman. Saudara sudah ngerti dalam Yohanes 1 ayat 1-3 katakan apa? Firman itu Allah. Tetap saudara akan dipandang ngomong nggak mantep. Tidak bertemunya mata dengan mata. Ini masalah. Saudara. Karena peribahasa mengatakan cinta datang dari mata turun ke hati. Kan begitu. Cara masa mata kita terus memandang pada yang lain-lain. Tidak. Jadi ketika kita merenungkan firman, dengar firman, apa yang ibadah. Jelas ibadah, itu sedang dengar firman sekarang periodenya. Kita harus fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Supaya apa? Kita dengar itu bisa mengerti.
Karena target untuk mendengar firman itulah mengerti. Kalau kita dengar firman tidak mengerti, firman itu ibaratnya benih yang ditaburkan, jatuh di pinggir jalan, datang burung, dimakan burung. Hilang. Tapi ketika dengar firman Tuhan dengan fokus, mengerti, ibaratnya saudara sebagai tanah yang baik. Benih firman itu jatuh di tanah yang baik, tumbuh dan berbuah 160, 30 lipat kali ganda. Tepuk tangan. Jadi untuk membuka mata hati kita yang tidak nampak ini, perlu fokus. Dalam apa? Komunikasi. Pertama doa, kedua firman Tuhan, termasuk ketika kita sedang membahas masalah kita dengan Tuhan. Bahwa masalah itu tidak selalu dengan pakai doa, tidak. Ngomong-ngomong, rengeng-rengeng sama Tuhan itu pun bisa. Kita bicarakan tentang masalah. Sambil jalan kalau saya bilang, Tuhan, apa yang mesti harus lakukan untuk NICC, lanjutannya Tuhan. Bisa sambil jalan, bisa sambil kerja. Saya sampaikan. Semua permasalahan kehidupan ini hanya kepada Tuhan. Fokus Tuhan. Maka dengan dalam tiga perkara ini, kalau kita kerjakan dengan intens, dengan sungguh-sungguh fokus kepada Dia, saya jamin, percaya Tuhan pasti memberikan jawaban. Berikan petunjuk dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal berikutnya dari perikop yang kita baca dari antara Tuhan dan perempuan Samaria. Tuhan sedang memimpin perempuan ini berbicara, berdialog, berdiskusi. Dan perempuan ini nampak sekali fokus. Dan kita tidak baca atau satu kata-kata yang mengatakan sambil dia mendengarkan kata-kata Yesus, maka perempuan itu menimba air. Tidak. Dia hormati itu pemuda Yahudi yang berdiri di depannya. Di mana pada saat itu dia belum tahu siapa yang di depan dirinya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Kemarin di Malang saya sampaikan, kalau kita punya tingkat pengenalan akan Tuhan, maka itu akan membuat hidup kita itu hidup yang jauh lebih baik. Amin. Jadi tingkat pengenalan itu memang harus bertambah-tambah setiap hari. Saya tadi pagi masuk dengan jalan yang masih tertatih-tatih, daripada dirasani Pak Sigit sama Pak Giono, saya ngomong. Sama juga Pak Nardi, saya keluar dari mobil, tubuh lahiriah saya semakin lemah. Tetapi manusia batiniah kita harus alami pembaruan hari demi hari. Jangan sampai dua-duanya lahiriah lemes, batiniah lemes. Wah, kayak nyembelih aja. Saya kalau lihat sudah di masa-masa Idul Korban, kan masih banyak kambing sama sapi yang tidak mau disembelih. Kan beda dengan yang ada di Alkitab. Yesus seperti domba yang kelu. Diam aja di pembantaian, diam aja. Tidak masalah. Dia disembelih, tapi rohnya bekerja. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan harus memimpin saudara. Memimpin saudara dalam pembicaraan. Saat berdoa, saat merenungkan firman, saat mendengar paparan masalah-masalahmu, Tuhan yang pimpin. Jangan Tuhan seringkali kemudian diberikan alternatif. Disuruh milih, Tuhan aku kerja apa melayani. Loh, sing kerja iki sapa, sing nglayani iki sapa? Ya, paparkan aja.
Apa yang harus saya lakukan hari-hari Tuhan? Atau bahkan saudara yang sudah ngerti, sudah dipanggil Tuhan. Wis ora tekon wae. Jangan terus tekon wae. Ojo selalu dia apa? Yang dia WA OTW. Ojo tekon wae. Lakoni. Do it. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena pembicaraan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mimpin. Tuhan mengerti kita ini manusia di dunia. Kita diberi perangkat dengan panca indera. Dan lain sebagainya melengkapi kehidupan kita. Artinya manusia hidup disadari, diketahui, dipahami oleh Tuhan. Kita pun punya logika. Tapi ingat, ketika Tuhan mimpin pembicaraan, ketika saudara berdoa, dan ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara sedang dipimpin dari kehidupan logika kepada kehidupan ilahi. Amin. Sebagaimana contoh-contoh yang begitu banyak dalam Alkitab. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari logika kepada masalah ilahi. Itu yang harus kita pahami. Saudara ada pergumulan dalam masalahmu. Bagus itu. Berarti saudara manusia hidup. Nggak masalah. Baca firman untuk mendapatkan kejelasan. Tapi dengan hati yang fokus kepada Yesus, bukan pada masalahmu. Kalau saudara senantiasa fokus pada masalahmu, engkau tidak akan mendengar suara Tuhan. Sebab dia sangat kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Saudara harus punya target. Membicarakan mungkin anak sekolah, memberikan pekerjaan saudara, saudara membicarakan masalah ekonomi, tidak masalah. Tapi saudara harus punya paket pemikiran dari logika kepada ilahi. Saya selalu ajak panitia pembangunan, memang benar Pak, kalau tidak ada uang kita tidak bisa kerja, itu logika. Tapi mari ketika kita sedang berbicara tentang bangunan, lanjutan bangunan ini, kita taruh pikiran kita pada alurnya Tuhan. Dari yang tidak ada kepada yang ada. Dari tidak bisa kepada yang bisa. Itulah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga perempuan Samaria itu hatinya mulai terbuka. Mulai terbuka. Karena apa? Diajak bicara soal itu. Yang pertama, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Dia tetap persamakan antara air minum dan air hidup. Dia samakan itu. Logika nggak masalah, nggak dikomentari sama Yesus. Ya. Bahkan dia katakan, ayat 12-nya, adakah engkau ini lebih besar daripada bapak kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia bangga tentang pengenalan Tuhan masa lalu. Yang sebenarnya masa sekarang itu sudah bukan tidak berlaku, tetapi sudah ada yang baru. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Yesus mulai menjelaskan dari yang logika kepada yang ilahi. Kalau kamu masih minum dari air sumur ini, tidak ada kata-kata sumur di situ ya, tapi barang siapa minum air ini, tentu sambil menunjuk dengan jari, ini sumur. Ya, kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, yang tidak ada pada dia, tapi siap dia berikan. Karena Tuhan selalu memberikan dari yang saudara lihat tidak ada.
Tidak pernah kau dengar dengan telinga. Tidak pernah kau lihat dengan mata. Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Allah kita sudah menyediakan, memberikan untuk semuanya. Untuk saya dan saudara. Amin. Saudaraku kasih Tuhan. Tetapi orang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dibawa dari logika kepada yang ilahi. Dari yang biasa kau minum untuk kepada sesuatu yang tidak biasa kau minum. Yang disebut air minum dan sekarang disebut sebagai air hidup. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Saya rindu mengajak saudara untuk bertumbuh. Dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau sudah bertumbuh punya pemahaman, punya pengertian bertumbuh. Akan nampak dari action saudara. Langkahmu, perhatianmu. Tidak akan lagi pernah memikirkan masalahmu sendiri. Tapi sudah mulai memikirkan masalahnya Tuhan. Masalahnya orang lain. Itu yang dipikirkan. Selama saudara memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri, saudara akan tambah kaya secara lahiriah. Dan saya tidak perlu meneruskan kata-katanya. Tapi bisa jadi kalau saya tambahkan, tetapi miskin secara rohani. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan perempuan ini ternyata sudah mulai ada kemajuan. Ya, mulai ada kemajuan. Saya akan baca ayat itu. Ya, karena apa? Perempuan Samaria itu hatinya mulai terbuka. Mulai membutuhkan apa yang ditawarkan Tuhan. Sekalipun untuk kepentingan duniawi. Waktu itu berikan kepadaku air hidup itu. Supaya aku tidak perlu lagi datang ke sumur ini. Nah. Jadi disamakan air hidup dengan air minum. Enggak masalah. Saya tak kerja Pak. Tapi nanti hasil kerja saya perindu punya mobil Pak. Supaya mobil kalau diberikan Tuhan. Nanti saya pakai Pak. Untuk jemput jemaat. Pertama bagus ya untuk jemput jemaat. Tapi lama-lama seminggu 2 minggu. Kok nanti Pak lagi. Apa Pak mobilnya kotor Pak. Orang itu tidak tahu diri Pak. Sikile kotor yang munggah naik. Nah lebih baik sekarang daripada setiap kali dari gereja saya terus nyuci mobil. Lebih baik tidak bawa. Nah sudah berubah. Pertama ada nilai rohaninya. Tidak masalah. Ujungnya masih duniawi. Tidak masalah. Tapi terjadilah pergeseran. Kita baca ayatnya. Ya, supaya kita ngeh. Dengan luar biasa. Dikatakan oleh perempuan tadi, mengatakan, Tuhan berikanlah air itu, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk nimba air. Wah. Dimanfaatkan untuk kepentingan dewek. Pertama terjadi, bisa tidak masalah. Tapi yang terjadi, harus terjadi pembaharuan setiap hari. Pertama begitu. Tapi sekarang sudah sadar. Ngerti firman. Ngerti maksud Tuhan. Engkau diberkati. Supaya engkau bukan saja untuk engkau bisa makan setiap hari. Engkau bisa pergi setiap hari. Tapi akhirnya kau mengerti. Aku diberkati. Supaya aku suka memberkati. Ngerti. Boleh tepuk tangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada saat perempuan itu bertanya, berikanlah air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk nimba air. Itu namanya terjadi titik temu. Antara pikiran Tuhan dan antara pikiran perempuan Samaria. Terjadi titik temu. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga saya akan baca dalam catatan saya adalah. Ketika datang perintah, ya, datanglah perintahnya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Itu sudah mulai terjadi titik temu.
Saya bisa bayangkan, saya pernah ke Eropa, diajak oleh pengantar saya, Pak kita menuju, saya lupa bahasanya, tapi artinya itu titik temu Pak, titik temu 3 negara. Oh ya, wih indah banget ya, wah bagus Pak. Ternyata di situ ada satu titik, satu tugu yang dibangun, tugu itu masuk daerah Belanda, masuk daerah Jerman, masuk daerah Belgia. Titik temu. Tapi yang dibangun memang daerah Belanda. Tapi untuk memberi pengertian, ketika perempuan itu minta, berikan kepadaku. Seperti surah, Tuhan berikan kepadaku petunjukmu. Saudara sedang berada pada titik temunya Tuhan. Tapi belum selesai, dengarkan baik-baik. Amin. Sama dengan Lionel Messi ketika menciptakan gol. Lalu dia datang. Lalu gini. Amin. Karena ini masih musim bola ya. Kapan finalnya? Wih, waduh, apa jam piro. Wah, kamu nonton aku ya? Di sini, nobar. Di sini ya, oke. Wah, luar biasa. Terjadi titik temu. Maka ketika tadi terjadi titik temu, Tuhan mulai memberikan perintah. Saya pernah sampaikan di tempat ini, dunia Kristen, kehidupan kekristenan itu ada dua dimensi. Satu dalam harapan, saya sudah menjadi Kristen, saya menaruh harapan kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, bla 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 bla, benar kabeh. Harapan kepada Tuhan, benar kabeh. Tidak salah sedikit pun. Tapi ingat ada masanya. Kita harus berpindah dari area harapan kepada area perintah. Contoh, saudara punya harapan untuk dipenuhinya kebutuhan makan minum saudara. Sehingga saudara punya perasaan khawatir, nanti makan apa ya bulan ini? Atau makan apa hari ini? Tapi firman Tuhan dalam Matius 16 mengajarkan, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu, ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sudah perintah. Saudara masih hidup di harapan terus atau sudah diperintah? Ini masalahnya. Kita nggak dewasa-dewasa, nggak ngeh-ngeh, nggak ngerti-ngerti. Kalau nggak ditutup, nggak bunyi. Nggak didorong, nggak datang. Tidak dirayu atau dia nggak lakukan apa-apa. Itu namanya gak ngeh. Sama sekali. Soal dewasa itu bukan soal umur. Bukan soal tinggi badan. Bukan selamanya kita jadi Kristen. Tidak. Tapi cakap. Untuk cepat mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang sedang kita cari dan rindukan senantiasa. Yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ketika sampai pada bagian ini, pergilah, panggillah suamimu, datanglah. Selamat dari sini. Maka respon ini benar membuat bertumbuh, berkembang. Membuat mata hati daripada perempuan ini terbuka, cerak. Kenapa? Perintah itu untuk mendatangkan apa? Keterbukaan dalam setiap perintah itu mendatangkan keterbukaan. Mendatangkan kejujuran. Ya. Saya panggil seseorang, kamu siapa? Siapa? Itu siap benar. Tapi ketika kemudian sampai di rumah saya telepon, Mas, kamu belum Pak, tapi saya berangkat Pak. Tapi saya nanti berangkat setelah apa yang saya kerjakan semuanya di rumah. Selesai semua Pak, baru saya berangkat. Walah, akeh tunggale. Bukan itu. Jadi perintah itu untuk menguji eksistensi kita.
ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Jadi muncullah keterbukaan dan kejujuran. Sehingga kemudian perempuan itu memberikan pengakuan. Dengan jujur, dengan terbuka. Dia berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata, benar. Mulai celak terbuka. Wow. Jadi perlunya kejujuran, perlunya keterbukaan. Kalau sudah sedang ada masalah dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan keluarga dan sebagainya, masalah pekerjaan dan sebagainya, sudah minta pertolongan Tuhan, siap-siap untuk terbuka, siap-siap untuk mengakui, siap-siap untuk menyadari akan keberadaan saudara. Bisa jadi saudara sedang berlaku salah, sedang melakukan dosa, akui cepat. Supaya hidupmu, manusia rohanimu tidak mandek. Urip kok ngini-ngini wae ya. Bosan aku. Terus masalah terus yang diungkapkan. Tidak ada kemajuan. Masalah itu kalau kita ngerti sebagai manusia rohani, itu tanda Tuhan izinkan masalahmu terangkat ke permukaan. Itu menyadarkan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihimu. Berikan tepuk tangan. Demikian juga apa yang ada dalam hati Yesus. Karena Yesus sebelum berjumpa tahu persis keadaannya si perempuan Samaria. Tentang hidupnya yang ganti-ganti pasangan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka hal inilah yang harus jadi perhatian kita hari-hari ini. Ya. Maka yang namanya peningkatan pengenalan akan Tuhan itu senantiasa diperlukan. Terus meningkat. Tidak merasa sudah baca Alkitab, sudah 30 kali dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah berulang-ulang kali, khatam. Bagus. Tapi bagaimana dengan tingkat pengertian? Karena itu yang menentukan seberapa banyak firman yang kau mengerti untuk engkau lakukan. Yang membuat saudara menjadi serupa dengan dia. Berubah. Amin. Kata amin disertai dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan datang melalui Paulus dalam Filipi 3:12. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini. Atau telah menjadi sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi sudah tiap minggu sudah dengar firman. Nanti kalau tidak salah tanggal Jumat nanti ada pengajaran manusia baru. Harus ikuti. Itu namanya kasih, memanfaatkan kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak kita akan tetap tercatat sebagai manusia Kristen, sebagai anggota gereja. Duduknya ya di situ-situ saja. Ya. Tidak pernah pindah. Itu hanya contoh aja. Tapi yang dimaksud adalah alami pembaruan. Terus. Semula saja bisa sudah duduk di situ. Sekian bulan kemudian, sekian tahun kemudian, ternyata sudah di depan pintu masuk gereja sebagai usher. Itu namanya ada kemajuan. Saya bisa tidak hadir pada minggu itu ini. Karena apa? Saya dapat tempat tugas untuk ibadah atau berkhotbah, berbicara kepada jemaat domba Tuhan yang lain. Amin. Bisa jadi ada kemajuan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, akhirnya saya akan sampaikan kepada saudara. Dan poin yang berikutnya adalah
bahwa Filipi 3:12 menjelaskan pada kita tidak boleh stuck. Tidak boleh merasa tahu, merasa ngerti, merasa benar, merasa sudah melakukannya. Sampai dengan hari ini karena banyak waktu sekarang ini bagi saya untuk lebih banyak duduk diam. Saya pakai waktu itu untuk baca buku. Masih banyak ternyata kebenaran yang belum tersingkap. Saya melalui bacaan buku itu. Sampai sekali-kali saya telepon sana, telepon ke Jakarta. Dan kemudian Jakarta mengatakan, Pak nanti ketemu Pak. Bulan Agustus Pak, di Kupang. Siap. Di dalam grup MP, saya mendapat banyak masukan tentang masalah-masalah gereja. Saya komentari. Jangan pernah menjadi stuck, mandek, merasa ngerti, merasa tahu, merasa bisa. Tapi terus belajar, kejar. Tidak akan pernah selesai. Umur kita tidak akan pernah selesai untuk mengerti isi Alkitab. Tapi puji Tuhan, kalau saudara akhirnya dipanggil Tuhan, saudara karena sudah mengerti akan isi hati Tuhan. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi akhirnya saya mau katakan, milikilah hati dan pikiran yang selaras dengan Tuhan. Meningkatkan kualitas kehidupan. Contoh tadi yang sudah saya sebut. Kalau saudara masih mencari-cari makanan, minuman, mengutamakan kepentingan pribadi dan keinginan pribadi, masih itu saja dari bulan Januari 2026 sampai pada bulan Juli, masih itu saja yang dicari. Waktu-waktu yang sudah pakai hanya itu saja. Itu namanya kita stuck. Kita tidak maju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati dan pikiran yang selaras dengan hati Tuhan. Itu akan meningkatkan kualitas kehidupan. Dari manusia duniawi kepada manusia rohani. Dari hidup oleh daging kepada hidup oleh roh. Terjadi pembaruan sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot. Namun manusia batinnya alami pembaruan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tidak masalah. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saya harus sampaikan. Karena saya tadi masih bincang-bincang. Di samping saya ada catatan baru. Dengan Pak Daud. Ada satu pertanyaan yang menggugah saya untuk saya saksikan. Maaf Bapak. Ketika Bapak memutuskan berhenti bekerja. Menutup usaha. Apa tidak terpikirkan ketika itu kekhawatiran tentang kehidupan? Pertanyaan ini sederhana tapi baik. Selalu jawab sama dengan apa yang dipikirkan oleh Paulus. Entah dia berada di dalam dia atau di luar dia. Jadi kalau kita sudah sadar kita dipanggil atau disadarkan kita sudah dapat perintah. Utamakan perintah Tuhan itu ada dalam hatimu dan pikiranmu. Sehingga kita tidak sempat kebutuhan makan, minum. Tahu terbukti sampai hari ini. Apalagi beberapa hari kemarin ketika ibu masih dirawat sehingga 2 pembantu harus bergantian jaga. Jadi kesibukan dapur umum tidak jalan. Tapi apakah saya kemudian kelaparan? Tidak ada. Ada saja yang ngirim makanan. Tidak tahu saya. Oh saya juga tidak minta. Kadang-kadang datang itu namanya soto Kediri. Waduh. Salah satu Kediri minggu depannya lagi datang tahu apa? Tahu petis.
ada saja. Bahkan ada kiriman makanan dari Malang. Kemarin waktu hari Minggu, aduh kok repotnya. Gimana Cik, ngirim gimana? Bapak ini desit katanya. Loh kenapa? Kan itu ada cabangnya di Surabaya. Oh alah, Cornelia itu. Kan saya tahunya Malang. Oh ada di meja. Nggak tahunya pesannya itu melalui online. Jadi tidak sempat sudah mikir makan apa. Saya percaya setiap hari Tuhan sediakan apa yang diperlukan oleh umat tebusan. Saudara semuanya sudah dipikirkan Tuhan. Amin. Bukan hanya soal makan, soal kehidupanmu minggu depan, bulan depan, seterusnya. Bahkan sampai kepada kekal, Tuhan sudah pikirkan. Amin. Jangan engkau cemas, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Jalani kehidupan sebagaimana yang seharusnya sebagaimana Tuhan kehendaki. Jalani saja. Jangan sampai tidak melakukan perintah Tuhan karena persoalan pribadi. Jangan. Dahulukan Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa di surga, terima kasih. Agar setiap kami alami mata hati kami terbuka Tuhan. Terlebih ketika kami sedang berdoa. Ketika kami sedang mendengarkan firman. Ketika kami sedang membicarakan pergumulan kami dengan Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Supaya kami semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan hati kami terbuka, kami sebenarnya telah mendapatkan petunjuk hal yang baru yang datang dari Tuhan sendiri. Dan kami berani melangkah bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan sudah berjalan di depan kami. Dan saat ini ya Tuhan setelah mendengar firman, kami sadari kami ditebus sebagai umat yang ditebus menjadi imamat yang rajani. Menjadi pendoa-pendoa syafaat. Sebentar kami akan sehati menaikkan doa-doa syafaat kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, menegur, mengajar, dan menguatkan akan setiap kami. Tolonglah kami Roh Kudus, agar firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan jadikan kami semua pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami disanggupkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sudi Dharma, yang sudah menyampaikan firman-Mu ini dengan baik. Kiranya firman yang tertanam pada hari ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan bagi-Mu. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, berkati istri hamba-Mu Ibu Mika yang pada saat ini menjalani proses penyembuhan pasca operasi tulang pada kaki. Kiranya pemulihan demi pemulihan terus terjadi dan kesembuhan nyata terjadi atas Ibu Sudi. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma Tuhan, yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan mengemban tugas pengembalaan di gereja di SCM ini. Kiranya Tuhan berikan atas hamba-Mu ini hikmat dan kuasa, agar dalam mengemban tugas pengembalaannya, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan menopang, bahkan semua program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu ini,
Allah turut bekerja dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja di SCM ini. Para penatua gereja, staf gembala, diakon-diakonis, pejabat gereja, tim musik, tim doa, song leader singer, pendidik sekolah minggu, pembina kaum muda, tim multimedia, tim paduan suara, serta seluruh volunteer yang ada. Kiranya kesetiaan dan kerajinan para hamba-Mu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh para hamba-Mu, Tuhan, bahwa mereka menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Pimpin setiap pelayanan mereka ya Tuhan, agar talenta yang sudah Tuhan berikan dapat dipergunakan dengan baik, dan mereka hidup dalam segala sesuatu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan para hamba-hamba-Mu ini, berkati keluarga, berkati bisnis pekerjaan mereka, berkati studi, dan berkati masa depan mereka. Menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah datang beribadah kepada-Mu, maupun yang tidak bisa datang beribadah pada saat ini. Biarlah mereka semua untuk dapat belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan senantiasa memampukan serta memperlengkapi dan menyempurnakan kehidupan mereka untuk menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang sedang sakit berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, dan bagi yang putus asa berikan semangat baru, agar tetap memiliki pengharapan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, terutama dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil kebijakan yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang, agar perekonomian tidak semakin terpuruk dan Indonesia menjadi lebih baik. Berkati seluruh program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, adil, dan merata. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa atas kota kami Surabaya di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan senantiasa berikan keamanan, ketentraman atas kota kami ini. Dan biarlah dengan damai sejahtera Tuhan yang memerintah setiap keadaan atas kota kami ini, menjauhkan dari segala bentuk perpecahan, serta membawa kerukunan bagi penduduk warga kota yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah kami ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan kami, semuanya kami serahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Doa Pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang, secara online melalui Zoom. Meeting ID 85076811319, passcode Doa Pagi. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 24 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang. Kami juga menyediakan link Zoom bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite. Meeting ID 83371042732, passcode pengajaran. DSM Surabaya membuka pendaftaran kelas manusia baru 1 batch 1. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai tanggal 23 Agustus 2026 pukul 12 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Pondok Daud Surabaya. Kita akan sama-sama belajar tentang berbagai topik menarik seperti keberdosaan manusia dan keselamatan dalam Kristus, kekudusan dan baptisan air, karya dan karunia Roh Kudus, haus dan lapar akan kebenaran, dan kemuritan serta pemuritan. Dimohon Bapak Ibu, pejabat diaken diakones, praise and worship dan jemaat bisa mengikuti kelas pengajaran ini dan bisa mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau scan QR code yang disediakan. Bisa juga dengan menghubungi Bapak PDM Matius Sunardi di 0812 3269 014. Mari belajar dan bertumbuh bersama menuju keserupaan Kristus. Berikut kami sampaikan update info persembahan untuk Videotron atau LED juga karpet. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000. Klinik Sejahtera, Minggu 19 Juli 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Wendy Budiawan, spesialis penyakit dalam Vinasim, dengan topik fatty liver atau perlemakan hati bagian 2. Untuk interaksi melalui WhatsApp di 0813 200777703. Simak melalui streaming di www.sejahterafm.id. Tonton juga di live TikTok Radio Sejahtera. Masa depan sebuah generasi ditentukan oleh apa yang kita tanamkan hari ini. Menyambut bulan generasi, Mesbah Keluarga hadir sebagai komunitas kecil tempat kita saling membantu dan membentuk masa depan. Melalui keteladanan dan doa bersama, kita sedang mempersiapkan generasi penerus yang kuat secara karakter dan juga iman. Mari ber-MK bersama, Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Mari buka kedua tangan saudara. Bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Bersyukur untuk pesan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus siap untuk menyertai kehidupan kami masing-masing. Mengajar kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan akan terus melanjutkan karya-karya ilahinya. Kuasa ilahinya akan dinyatakan di tengah-tengah kamu. Dan engkau akan mendengar itu, engkau akan melihat itu. Dan bahkan bisa jadi pekerjaan yang besar karya ilahi, kuasa ilahi itu akan dikerjakan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan jugalah yang akan melindungi engkau. Tuhan jugalah yang akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kepadamu kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Bagimu, bagi keluargamu. Sepanjang kehidupan, perjalanan ke depan. Tuhan menyertaimu. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.